sekaligus pelacak jejak yang cukup intens, melakukan napak tilas berdasarkan Bapak Diponegoro dan mengunggah hasil pelacakannya itu di channel YouTube Kironi Sotewo. Kami sangat penasaran untuk mengetahui tanggapan beliau langsung. Apalagi sepengetahuan kami, beliau telah menjalin kontak dengan Dr. Margana, sejarawan UGM yang turut ke Belanda kaitannya dengan keris naga siluman ini. Belakangan, kami juga justru mendapatkan foto detail keris naga siluman yang diambil sendiri oleh Dr. Margana, sehingga bisa mengetahuinya lebih mendetil. Seperti inilah penampakan keris tersebut. Yang menarik, selain serangkaian penelitian akademis untuk mengungkap benarkah itu keris naga siluman, ternyata pernah juga ada 2 empu keris Indonesia yang didatangkan ke Belanda untuk dimintai pandangannya terhadap pusaka ini. Salah satu empu itu mengidentifikasi bahwa keris naga siluman memiliki condro sengkolo yang merujuk pada era masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kami memiliki rekaman audio pendek hasil kontak kami dengan Kironi Sotewo terkait keris naga siluman dan polemiknya. Keris ini adalah keris andalan Pangeran Diponegoro. Bahkan sejak Pangeran Diponegoro belum memiliki keris Bondoyudo yang dibuat dari bahan 3 pusaka. Nah, keris naga siluman ini dari namanya saja sudah mistis, sudah mengandung sesuatu yang sangat ampuh, sangat sakti gitu. Sudah naga siluman lagi. Nah, dari situ masyarakat percaya bahwa keris inilah yang memberikan kepercayaan diri yang begitu besar bagi pemegangnya. Keris naga siluman ini juga dipercaya oleh masyarakat bahwa keris inilah yang selalu digunakan oleh Pangeran Diponegoro dalam peperangan sebelum akhirnya diserahkan kepada Kolonel Clarence, sahabatnya gitu. Jadi walaupun Clarence itu orang Belanda dan posisinya adalah berhadapan secara politik, bahkan berhadapan di medan perang, tetapi secara pribadi sebetulnya mereka itu adalah berhubungan baik gitu. Jadi yang disebut dengan dapur naga siluman itu adalah keris dengan bentuk naga tetapi badannya menghilang. Jadi yang nampak di bilah keris itu hanya kepala, kemudian sampai di bawah leher. Nah, kemudian mengikuti bilah kerisnya itu badannya hilang, makanya diberi nama naga siluman gitu. Nah, sementara keris yang dikembalikan itu dapurnya adalah Nogososro Sabu Inten Kamarogan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari orang-orang kemarin pada nanya, keris naga siluman kok dapurnya Nogososro gitu loh. Nah, orang-orang berpikir bahwa keris naga siluman milik Pangeran Diponegoro ini ya dapurnya naga siluman, tetapi ternyata tidak. Nah, polemiknya adanya di situ. Sebelum Pak Margana berangkat ke Belanda pun juga udah nelpon saya gitu. Terus dia janji orang pertama yang akan mendapatkan informasi langsung dari Pak Margana adalah saya gitu. Nah, waktu itu Pak Margana berpikir bahwa pemberitaan rilis itu tidak secepat itu. Nah, ternyata sehari setelah saya teleponan sama Pak Margana di Belanda sana sudah menjadi pemberitaan. Nah, akhirnya pagi harinya Historia juga memunculkan berita itu, dan kebetulan bosnya Historia, Mas Bodi Triana, temanku juga, itu juga ikut berangkat ke Belanda bersama Pak Margana, bersama Pak Dirjen, Pak Wilmar Farid yang temanku juga gitu. Nah, karena memang udah janjian untuk mendapat informasi pertama ya, dan kebetulan juga menjadi polemik
banyak pertanyaan kenapa naga siluman kok bentuknya bukan naga siluman, maka saya terus konfirmasi dulu pertama ke teman-teman yang pakar-pakar keris, dan ternyata memungkinkan bahwa banyak gelar keris atau nama keris itu tidak harus sama dengan dapurnya. Seperti ada sebuah keris keraton yang bernama Kanjeng Kiai Carubuk, tetapi dapurnya bukan dapur Carubuk gitu. Nah, kemudian saya ketemu sama Prof Margana, sama Mas Margana, nah terus diceritakan dari awal sampai akhir gitu. Demikian sekilas tanggapan Kironi terkait berita dan polemik yang berkembang. Dan benar, Kironi bersama beberapa teman-teman akhirnya bertemu dengan Dr. Margana di sebuah kedai kopi. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Margana menguraikan perjalanan panjang bagaimana keris Noko Siluman Pangeran Diponegoro yang dikembalikan ke Indonesia adalah memang keris yang dimaksudkan selama ini, meski keris Noko Siluman justru tidak berdapur Noko Siluman. Ternyata banyak hal yang jarang diketahui publik tentang keris ini, termasuk sebuah keunikan dan cukup tersamarkan jika tidak diperhatikan dengan benar. Para pandemen jagat mandala sekalian,